Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Pasir atau yang mewakili, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu yang hadir pada hari ini, yang tergabung dalam panitia penyelenggaraan sholat Idul Adha dan Idul Kurban, pelaksanaan Idul Kurban yang insyaallah akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 yang insyaallah akan dilaksanakan bertempat di area Masjid Syuhada sebagaimana yang sudah kita tentukan dalam rapat terdahulu. Insyaallah pada malam ini rapat yang terakhir, rapat pemantapan terkait kegiatan pelaksanaan sholat Idul dan penyelenggaraan kurban yang akan kita laksanakan pada tanggal 28 Juni 2023 pada Rabu. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas, yang perlu kita sinkronkan terkait penyelenggaraan kegiatan Idul Kurban ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu, karena seperti biasanya SK panitia ini dikopi dan dibagikan ya. Saya kurang berkomunikasi dengan panitia bagian sekretariat ya. Harusnya di print out dan digandakan jadi bisa dilihat oleh anggota panitia. Mungkin bapak-bapak yang membawa HP bisa dibuka ya, di grup itu sudah ada di share ya, untuk SK kepanitiaan Idul Kurban ya, tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita pada malam ini. Baiklah, untuk membersihkan waktu karena sekarang sudah jam 8 ya, karena ada dua hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama terkait dengan penyelenggaraan sholat Idul Adha ya. Insyaallah khotib untuk sholat Idul Adha nanti akan disampaikan oleh Bapak Azhar, kemudian Imam Bapak Najamuddin ya. Penyelenggaraan kita laksanakan sekitar pukul 7.15 ya. Terkait dengan penyelenggaraan sholat Idul Adha ini ada beberapa hal yang sangat krusial dan perlu kita bicarakan. Yang pertama, insyaallah besok kita akan menyelenggarakan kerja bakti untuk persiapan di sekitar area Masjid Syuhada. Yang kedua, dalam rapat ini kita bicarakan terkait dengan mekanisme pengaturan jemaah ketika memasuki area Masjid Syuhada ya, terkait dengan parkir kendaraan ya. Ini Pak Haryanto, mudah-mudahan nanti kita sudah bersurat ke Dinas Perhubungan. Insyaallah kita minta bantuan untuk personel pengaturan lalu lintas ya, rekayasa lalu lintas
dan kita sudah berencana untuk menutup jalan di pertigaan Majen Suada hingga Tugu di Jalan Pangeran Menteri yang kita gunakan sebagai tempat atau parkir untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Kemudian insya Allah di halaman rumah Pak Nanang Ramis juga ya, kita gunakan. Kemudian sebagian di Jalan Gang Polaris ya, seperti kemarin Idul Fitri kita gunakan juga untuk kantong parkir. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan SK dari yang ditetapkan oleh PDM, kita membahas satu persatu dari masing-masing seksi ya. Ada yang kedua tentang juru parkir lebih awal akan sudah peraturan karena sudah tadi penutupan jalan, begitu juga dengan rumahnya Pak Haji Nafis mungkin sudah ada penjagaan dan lebih awal. Saya pikir coba yang disampaikan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Basumi selaku koordinator untuk pengaturan SAP. Mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan karena SAP perempuan ada di belakang, mungkin perlu kita buatkan jalur seperti kemarin. Tapi waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya kadang jemaah yang perempuannya agak bingung memasuki lewat samping itu Pak. Jadi mohon nanti kira-kira jalurnya, ya jalurnya itu kita perjelas Pak. Atau mungkin kalau bisa dikasih tulisan ya, jadi jemaah yang khususnya ibu tidak bingung. Ya. Termasuk gentangan kali itu yang seperti kemarin, sementara turun di samping kampung Stiper ya, yang ada gang. Saya pikir Pak kalau di lewat sana juga semakin bisa, karena parkir pasti di jalan dari Panjaitan Kapten Tendian ya, atau di depan rumah saya, mulai depan saya bisa Pak parkir bisa, karena insya Allah Pak sudah saya bersihkan kemarin 2 hari di jalur ini, gang ini sudah bersih Pak, insya Allah aman. Dan saya sepakat memang nanti ada pembatasan, dan kemarin memang setelah Idul Fitri itu rasanya ada peningkatan SAP-nya menjadi ada tambah 2 atau 4 SAP. Nah, mudah-mudahan dengan terjadi 2 hari ya kan, Idul Adha ini sama dengan kemarin Rabu dan Kamis hari kan, kemarin itu Jumat dan Sabtu. Saya pikir Pak tidak apa-apa kalau tidak salah, tinggal pengaturan kita coba nanti Pak atas dengan menggunakan tali sementara untuk pembatas antara perempuan dan laki-laki jalur ini. Saya pikir Pak masih. Baik, terima kasih Pak Haji Basuri selaku koordinator untuk pengaturan SAP laki-laki. Mungkin untuk pengaturan SAP perempuan tidak masalah, lanjut saja Bu ya. Ya, seperti mekanisme. Kemudian untuk seksi perlengkapan ini Pak Miftah, Mas Miftah belum ada ya. Kita lewat sini dulu. Kemudian untuk imam takbir Pak Soekardi, aman saja lanjut Pak ya. Oke. Kemudian pengedar kantong Pak Hamdani belum hadir juga. Kita lanjut saja. Oh, Hamdan. jangan. Pak Hamdani. Pak Hamdani. Hamdan Sabtoko. Untuk penggandaan dan distribusi teks mungkin Pak Arif atau anggotanya mungkin dari Pak Damar ada? Ya, gak ada dari Pak Damar atau Pak Edi Widodo belum hadir. Untuk seksi informasi dan dokumentasi Pak Darwadi, Pak mohon masukan Pak terkait dengan kegiatan kita untuk pelaksanaan Idul Adha ini. Apakah kayaknya pemasangan spanduk sudah Pak ya? Informasi dari Pak Dani 5 spanduk sudah terpasang ya.
nanti mekanisme terkait komunikasi seperti apa Pak? Silakan Pak. Iya. Terima Terima kasih untuk dokumentasi dan publikasi. Biasanya kalau HP saya itu kalau sudah video itu penuh memori. Jadi pada saat penyembelihan sudah tidak sempat lagi, tidak mampu lagi. Untuk itu kepada teman-teman nanti pada saat penyembelihan itu ada yang mendokumentasikan. Pak Jo biasanya siap ya. Kemarin kami sudah tidak bisa karena sudah penuh untuk kegiatan sholat ya itu Pak. Jadi pada intinya minta bantuan dari teman-teman yang penyembelihannya untuk didokumentasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dalwadi dari seksi informasi dan komunikasi. Kemudian untuk seksi keamanan dan pengelolaan parkir Pak Rusdi. Mana Pak Rusdi? Istri ditengok, nggak perlu ditengok istri. Baik, mana Pak Marianto? Baik, Pak Marianto mohon informasi Pak terkait dengan surat menyurat yang sudah kita sampaikan. Bagaimana Pak perkembangannya? ini Pak, Untuk mendekat. Dinas Perhubungan, Polres dan Satpol PP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua dan Ibu hadirin yang berbahagia rahimahullah yang kami hormati. Langsung saja terkait dengan surat menyurat sudah saya sampaikan ke Daus beberapa hari yang lalu. Mungkin sudah beliau antarkannya ke Dishub, Polres dan Pol PP. Yang jelas sudah beberapa hari yang lalu sudah saya kasihkan ke dia. Artinya kemungkinan sudah diantarkan sama Daus, tinggal kepastiannya saja nanti sudah atau belum diserahkan. Kemudian untuk teks khutbah sudah saya kirimkan ke bagian penggandaan Pak Arif ya. Kebetulan tadi pagi kami atau kemarin atau tadi pagi yang mendapatkan kiriman dari Ketua PDM teks khutbah dari Ustaz Azhar sudah kami kasihkan ke seksi bagian penggandaan. Intinya tanggung jawabnya sudah berada di sana nanti, tinggal atau tidak. Seperti itu laporan sementara dari kami Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryanto atas informasinya. Mungkin karena ada beberapa seksi yang tidak hadir ya, pertama seksi perlengkapan, kemudian seksi penggandaan teks ya. Kita langsung memasuki pada kegiatan penyembelihan hewan kurban saja ya. Ini sangat penting ya. Dan biasanya banyak hal yang perlu kita evaluasi ya, terkait dengan penyelenggaraan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Mungkin mohon nanti masukan dari Bapak ya, terkait dengan bagaimana supaya ada peningkatan terkait dengan pengelolaan hewan kurban nanti ya. Tuh Pak, mohon maaf, kami hanya minta ini Pak, ketegasan satu komando pada saat saya kan misalnya MC ini, MC mulai jam sekian, yang merintah saya tuh banyak Pak kemarin, makanya saya bingung. Sekarang saya minta satu orang nanti Pak mulai, begitu aja saya minta dari satu orang, siapa ditunjuk sekarang. Makasih Pak Ketua PDM ya. Siap, makasih. Baik, terima kasih Pak RT. Jadi begini Pak, kemarin itu ya kebetulan beliau MC dan mengatur barisan jemaah ya. Ketika pukul 7 Pak ya, itu jemaah masih banyak yang masuk ya, terkendala proses
parkir kendaraan. Jadi karena di halaman Pak Haji Nabi sudah penuh, motor banyak di jalan sekarang parkir. Nah mereka kadang itu yang membuat lambat. Jadi mundur jam sampai 7.15 Pak ya. Nah atas arahan Pak Ketua kita mundur sedikit karena masih banyak Pak ya. Dari arah jalan Tendian masih banyak, kemudian dari Pangeran Menteri masih banyak ya. Sambil menunggu beberapa saat, akhirnya kita putuskan jam 7.15 kemarin. Nah mudah-mudahan nanti pelaksanaan hari Rabu ini Pak ya. Karena di undangan itu sudah kita tetapkan jam 7.15 ya. Tapi mungkin nanti Pak Ketua tetap kita mempertimbangkan kondisi di lapangan ya. Kadang persoalan parkir ini agak repot Pak. Makanya nanti mana Pak Rusdi, mohon kepada Pak Rusdi dan krunya ya, supaya pengaturan kendaraan roda 4 jangan sampai langsung menutup jalan, badan jalan. Karena sebagian langsung menyusun dua, jadi mobil yang datang terlambatnya agak repot, bahkan itu mengganggu motor-motor yang mau masuk. Saya perhatikan, jadi agak setelah kemarin ya itu jadi persoalan. Mudah-mudahan nanti bisa petugas parkir lebih awal, jadi saya Pak Haji Basuki tadi, karena ini ada kaitannya dengan penataan kendaraan. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Nomor suci jumlah anggotanya nanti saya konfirmasi ke Pak Ketua dulu Pak. Ya, jadi nanti setelah dapat jumlah saya lapor ke kokamnya untuk hadir di lapangan. Nanti kami ikut instruksi dari kokam aja. Oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Malik ini sudah ada informasi dari Kokam dan Kapolri siap backup dari seksi keamanan dan parkir. Mungkin nanti dibantu juga dari pihak Polres dan dari Dinas Perhubungan yang untuk pola parkir. Baik Bapak Ibu, kita masuki saja terkait dengan materi untuk pengelolaan penyembelihan kurban, penyembelihan hewan kurban. Perlu saya informasikan untuk sementara Pak Musliman, untuk sementara sapi kita itu yang sudah masuk terdaftar 13 ya, menuju 14 untuk yang kelompok, kemudian ditambah 5 yang perorangan ya. Berarti ada 18 menuju 19 ekor ya Pak Mutobo, gitu Pak ya. Jadi sapi kita untuk saat ini terakhir 18 ekor menuju ke 19 ya. Dan 1 ekor sudah ada datang dari Kideko tadi pagi ya. Insya Allah diamankan oleh Pak Mutobo di tempat penitipan Pak ya. Kemudian ini mohon masukan dan arahan dari pembuat kupon dulu. Mana Pak Hamdan ada? Ini Pak Hamdan, ini mohon arahan dan masukan terkait dengan alokasian untuk distribusi daging kurban. Kemudian kita sinkronkan dengan permintaan dari RT-RT. Nah mungkin mekanismenya nanti apakah pola seperti yang kemarin kita ikuti, jadi yang membagikan tetap dari pihak panitia atau kita titip di RT saja atau seperti apa ya, untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan nantinya. Mohon Pak Abdan masukan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari data pengorban ya kelompok dan khusus atau perorangan, kalau tadi disampaikan sebelumnya saya mohon maaf, tadi disampaikan bahwa sapi di depo itu dipotong duluan untuk keperluan konsumsi. Nah artinya perhitungan apa namanya kupon nanti dikurangi atau tetap dihitung
dihitung 18 ekor. Masalahnya kalau misalkan sapi indigo itu dijadikan konsumsi berarti kan berkurang perhitungannya. Nah tadi juga Pak Rusdi juga sempat menyampaikan waktu kita pulang dari SP tadi atau mau ke SP tadi Pak menyampaikan bahwa sapi ini itu tidak usah dihitung. Nah dengan demikian kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang kita sampai termasuk tahun 2024, 25 dan sekarang itu hanya hitungan 17, berarti untuk distribusi ke masyarakat sekitar itu jauh berkurang. Saya katakan jauh berkurang. Perhitungan saya dengan sapi 18 itu saja yang ke umum itu hanya sekitar 600 kupon Pak. Iya. Tapi kita berharap bahwa dari sekian sapi yang ada yang kita beli bersama toko tadi beberapa Pak Rusdi itu masih ada plastik. Nah mungkin bisa pertambahan antara sekitar 600 sampai dengan 700, sedangkan yang tahun kemarin itu lebih dari 800. Nah untuk pendistribusian kupon umum yang untuk masyarakat sekitar seperti biasa saja, dari masing-masing AD misalnya kayak Pak Haji Sugandi yang kemarin biasanya 100 nih. Kemudian Pak Sirman, kita usahakan untuk terpenuhi, tapi ya mungkin tidak seperti itu. Kemudian untuk pemotongan, saya setuju seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kalau bisa nanti segera dimulai. Permasalahannya untuk pekorban biasanya kan ngambil itu lebih dulu, sementara ada pekorban yang menyertakan 7 kupon yang ada di belakangnya itu jadi 1, sehingga langsung ambil hak pekorban sendiri ditambah 7. Nah kalau misalkan kupon 7 yang pertama jelas seperti biasa proses penyitaan dan penimbangan. Yang pertama adalah korban sebanyak 119 kalau begitu ya, nggak bisa 17 kali 7, 119 itu harus diselesaikan dulu, baru yang berikutnya langsung ke setengah kilo. Setengah kilo itu nanti langsung dimasukkan ke dalam kantong satu paket dengan yang korban itu. Biasanya kayak kemarin dikasih nama apakah ngambil pada saat pengambilan di sini nanti menunjukkan kupon kuning atau tidak. Kalau tidak berarti hak korban saja. Kalau misalkan mengambil bersama kupon kuningnya hijau, sekarang sih hijau itu berarti nanti semuanya dikasihkan. Sekali lagi mohon maaf kalau jumlah untuk umum masyarakat sekitar kita itu ada sekitar 600 saja. Masjid Suhada dulu ya, untuk kegiatan Idul Adha. Mungkin nanti terkait penyiapan perlengkapan kita kan perlu sound ya, tolong nanti koordinasikan dengan Pak Haji Jalani apakah seperti tahun kemarin kita menyewa ya soundnya, kemudian perlengkapan yang lainnya. Mohon informasinya Mas Daus. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada seksi perlengkapan. Baik, izin menyampaikan laporan Pak yang setelah saya cek dan saya ada beberapa yang saya catat gitu kan. Kalau Sudah diinventarisir ya? Sudah. Kalau untuk yang di sekitaran Suhada untuk perlengkapan kesiapan sholat Idul Adha nanti untuk sound saya belum ada konfirmasi ulang ke Pak Jailani bagaimana gitu kan, karena kemarin saya ngecekin yang kayak mimbar, terus itu ada mic juga yang saya cek itu kemarin tuh Pak, sama lapangan sih, cuma semuanya aman aja insya Allah Pak. Kalau memang nanti ada kerja bakti gitu kan,
mungkin di lapangan itu bisa kita bersihkan kembali gitu kan. Walaupun juga tidak ada apa namanya, tidak ada kerja bakti misalnya di dekat masjid Syuhada, saya rasa juga tidak masalah Pak, karena tidak terlalu kotor dan masih terpantau rapi gitu. Gitu. Kemudian untuk kelengkapan untuk kurban, Ya, pengelolaan hewan kurban. ya itu yang perlu diadakan kembali itu dampak untuk Cincang. Kemarin setelah dilaporkan saya lihat memang sudah laku gitu kan Pak, dan juga ada sisa dalam yang sebelumnya itu kan itu yang masuk ke dalam gambarnya itu Pak, jadi mungkin nanti kurang higienis atau bagaimana gitu kan, tapi seperti itu Ini diganti yang baru. kemudian ada juga terpal. Kalau ada yang tersedia kan? Sampai saat ini saya belum melihat terpal Pak. Ya, coba nanti dicek dulu ya. Oke. Kalau yang saya sudah cek, kalau terpal itu sudah nggak ada gitu kan. Nggak ada saya lihat gitu Pak di gudang belakang, gudang masjid, terus di dapur juga nggak ada saya lihat. Kayak ini bukan sini ada Pak, ada Mas Daus. Dia ditumpuk di bawah karpet waktu hujan kemarin Idul Fitri. Itu sempat kita pakai terpal. Ada 2 kalau nggak salah. Kemudian karpet yang plastik itu. ya, itu nanti kita gunakan juga untuk di lokasi pencincangan untuk apa ya, biar tidak kotor. Jadi kalau di Pakalisia itu karpetnya berapa, kemudian terpal yang ada, berikut dengan tali itu Pak. Tali udah tinggal keperluan berapa meternya saja lagi Pak, yang kemarin ada sudah diberitahu sama Pak Tambo. Tali itu Sama besi pengait. besi pengait. Besok saya cek kembali Pak, karena agak repot. Baskom juga saya masih ada di dapur. Nanti buat catatan aja Mas Daus, keperluan barang-barang untuk kegiatan penyediaan daging hewan kurban apa-apa, keperluan untuk sholat Idul Adha apa-apa ya, nanti dilaporkan ke saya. Nanti kalau kekurangannya biar kita lengkapi. Ya. Nanti sambil berjalan Pak, saya sambil nyatatin juga keperluan dari bidang-bidang lain, jadi nanti bisa dilengkapi sekalian gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Daus. Terkait dengan anggaran, nanti bisa koordinasi sama bendahara karena sudah ada anggaran di sana. Silakan saja.